Oke, yo teman-teman, kembali lagi di konten Ivan Studio Webcam bersama aku Ivan Pianis, sang engineer Cubase paling top, paling mantap, nomor 1 di Ivan Studio tentunya. Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya. Nah di sini aku ingin menjawab pertanyaan dari teman-teman atau keresahan dari teman-teman, keluh kesah dari teman-teman, dari beberapa yang masuk dari DM, dari komen dan lain sebagainya. Itu banyak sekali yang berkeluh kesah kepadaku tentang permasalahan ini, dan semoga ini akan menjawab. Mungkin videonya ya nggak tahu ya, mungkin bisa agak panjang atau mungkin bisa singkat aja. Nah tapi aku ingin teman-teman semuanya nanti paham betul di sini, jadi jangan di skip-skip. Tolong tonton sampai akhir biar kalian benar-benar paham dan kalian tahu betul apa problemnya dan bagaimana cara mengatasinya. Oke? Karena ini nanti akan banyak sekali step, akan banyak sekali cara untuk mengatasi permasalahan ini, teman-teman. Sebenarnya bukan permasalahan juga sih, hanya saja ini mungkin buat beberapa teman-teman di sini yang nonton atau subscriber di sini ini adalah sebuah masalah gitu. Nah, itu nggak masalah gitu. Nah, oke, langsung saja kita ke projectnya. Nah, oke teman-teman, jadi keluh kesah yang masuk yang akan aku bahas di sini adalah tentang Mas Ivan, Bang Ivan, Kak dan lain sebagainya. Kenapa ketika kita render, balikin dulu sini deh biar jelas. Kenapa kalau kita render mixingan kita itu hasilnya berbeda ketika di dalam DAW atau di dalam project mixingannya. Jadi misal teman-teman sudah mixing, sudah bagus, sudah enak didengar, begitu kalian mix down ternyata hasilnya berbeda. Yang kalian dengar itu tuh berubah, bukan dari hasil yang kalian mixing di DAW kalian ini tadi. Nah itu kenapa? Apakah memang seperti itu atau ada yang salah? Terus cara mengatasinya gimana? Saya sudah mixing, sudah enak, begitu di render kok berubah. Nah caranya gimana? Sedangkan perubahan itu kita tidak tahu teman-teman, mau berubahnya bagaimana, terus arahnya kemana, itu kan kita nggak tahu, nggak jelas gitu. Nah jadi jawabannya dulu ya teman-teman, sebelum ke cara mengatasinya. Jawabannya adalah itu benar teman-teman. Kalau kalian itu mixing atau mastering, kemudian kalian mix down, itu memang hasilnya berubah. Nah itu dulu yang kalian harus ketahui teman-teman. Jadi hasil DAW dengan hasil mix down itu ada perubahan. Perubahannya bisa macam-macam teman-teman, bisa sangat signifikan, bisa tidak kerasa, dan ya macam-macam lah. Pokoknya intinya hasil mix down itu pasti berbeda atau berubah dari hasil mixingan yang kalian dengar. Nah kenapa kok bisa seperti itu? Nah ini sudah dilakukan penelitian teman-teman, sudah dilakukan eksperimen. Aku nonton videonya Om Agus Hardiman. Nah ini izin untuk Om Agus juga untuk aku pakai di video itu. Penjelasannya Om Agus Hardiman itu make sense teman-teman. Jadi dari eksperimen yang beliau lakukan itu ternyata terbukti bahwa hasil mix down DAW itu berbeda dengan apa yang kita dengar saat kita mengerjakan di project mixingnya. Nah Om Agus Hardiman pada waktu itu eksperimennya seperti apa? Eksperimennya yaitu adalah dengan cara merender audio, merender mixingan itu tanpa melewati sound card, tanpa melewati driver apapun. Jadi bener-bener nggak lewat sound card, nggak lewat driver. Kalau kita biasanya, kalau kita ngerjain project kan kita biasanya milih nih teman-teman, di sini kan ada pilihan mau pakai sound card yang apa, kemudian drivernya yang mana. Nah itu kan di sini kita punya pilihan. Kita pakai Focusrite, kita pakai Behringer, kita pakai yang lain sebagainya gitu kan. Nah kemudian drivernya juga, drivernya kita bisa pilih drivernya mau yang pakai yang mana gitu. Nah pada eksperimen itu yang dilakukan oleh Om Agus Hardiman itu beliau menonaktifkan semua sound card yang masuk,
ke dalam device-nya, ke dalam komputernya beserta drivernya. Kemudian dicoba di-render. Bisa tidak? Apakah DAW atau device kita itu bisa merender audio project kita tanpa soundcard dan tanpa driver? Dan ternyata bisa, teman-teman. Jadi ternyata mixingan atau DAW kita itu cara mixdownnya punya algoritmanya sendiri, punya sistem matematikanya sendiri, sehingga dia bisa memix down project kita tanpa bantuan dari driver ataupun soundcard. Nah, itulah yang membuat perbedaan kenapa di project mixing yang kita dengar hasilnya berbeda setelah kita mix down. Itu jawabannya. Karena DAW punya algoritmanya sendiri, punya sistematikanya sendiri, punya teknisnya, coding-codingnya sendiri, sehingga dia bisa merender audio kita mandiri gitulah. Jadi makanya di situ bisa berubah karena algoritmanya, matematikanya tentu berbeda dengan apa yang kita dengar secara langsung di proses mixingnya. Nah, itulah yang menyebabkan perbedaan hasil mix down kita dengan yang kita kerjakan berbeda. Nah, jadi yang perlu teman-teman ketahui dulu di sini adalah poinnya bahwa memang betul hasil mix down itu berbeda dengan saat kita dengerin live project mixingnya. Nah, itu juga Om Agus itu akhirnya mengadakan eksperimen yang kedua, teman-teman, untuk benar-benar membuktikan bahwa itu benar-benar berbeda. Itu dibuktikan lagi di video beberapa hari yang lalu yang aku tonton juga dengan apa sih namanya? Pokoknya intinya sampelnya itu, hasil mix down-nya itu digabungkan, sampelnya benar-benar disamakan. Nah, kalau fasenya sama kan otomatis harusnya ada cancelling, teman-teman, sehingga dua audio yang sama, misalkan ini deh, misalkan ini kita kopas ke sini. Nah, kalau ini sama persis, itu kan harusnya ketika kita play maka dia akan cancelling, teman-teman, atau mati. Jadi tidak muncul suaranya. Itu menandakan bahwa audio 1 dan audio 2 itu identik, sama-sama persis banget, sehingga memunculkan efek in phase atau fase yang sama, kemudian mereka saling meng-cancel gitu. Nah, tapi di eksperimennya Om Agus itu dua audio, yang satu hasil mix down, yang satu hasil print, itu ternyata berbeda. Jadi tidak saling cancel. Nah, itu membuktikan bahwa audionya memang berubah, teman-teman. Jadi tidak identik, tidak sama persis. Memang sudah terbukti bahwa audionya berubah. Nah, itu lebih akurat lagi membuktikan bahwa audio kita itu sama persis atau tidak. Dan ternyata tidak, tetap ada perubahan. Nah, setelah mengetahui hal itu, setelah kita tahu hal tersebut, permasalahannya jelas bahwa DAW akan punya otaknya sendiri untuk merender project kita. Nah, kemudian bagaimana solusinya kalau kayak gitu? Caranya kita ngerender gimana? Mosok yang kita dengar saat mixing kok berbeda dengan waktu di mix down lah. Terus kita cara mixingnya harus gimana? Cara rendernya harus gimana kalau kayak gitu? Nah, di sini ada beberapa pilihan, teman-teman, ada beberapa opsi yang mungkin kalian bisa cari yang paling efisien dan paling terbaik menurut kalian dan kalian nyaman tentunya. Oke, cara yang pertama yang aku lakukan selama ini yaitu adalah mengenali karakter DAW kalian. Oke, teman-teman, jadi itu yang aku selama ini lakukan. Aku sudah tahu, teman-teman, oh kalau ini seperti ini, DAW-ku itu akan merender, nanti tuh hasilnya akan seperti ini. Aku udah tahu, teman-teman. Jadi, aku tidak akan melakukan boosting high terlalu berlebihan. Aku tidak akan cut low terlalu berlebihan, karena nanti di render itu high-nya akan sedikit keangkat.
oh nanti low-nya akan sedikit turun dan lain sebagainya, misalkan seperti itu. Nah itu aku sudah tahu teman-teman. Jadi caraku mensiasati adalah aku mengenali DAW-ku. Ketika aku mixing, ya memang tetap ada perubahan teman-teman, tapi tidak yang sesignifikan itu loh. Tidak yang tiba-tiba EQ-nya yang tadinya mungkin kalau kita parameter ada di 0 dB, terus tiba-tiba EQ-nya ada di high-nya jadi minus 2 dB atau plus 5 dB. Enggak yang so ekstrim itu juga, enggak. Perbedaannya itu tipis teman-teman, tipis banget. Tapi buat kalian yang kerasa dan peka, itu akan kerasa juga teman-teman perbedaan itu. Nah jadi menurutku caraku yang paling aman buat aku, yang paling nyaman, terbaik buat aku adalah ya aku mengenali DAW-ku sendiri. Ketika aku mixing di speakerku ini, aku tahu hasil outputnya nanti akan bagaimana, mix downnya akan seperti apa, itu aku sudah kenal. Jadi yang pertama yang mungkin memerlukan proses lebih panjang, tapi sebenarnya lebih praktis teman-teman, karena kalian tidak perlu merubah apapun. Ya udah cara kerjanya kayak gitu. Seperti biasanya, hanya kalian membiasakan saja. Setelah di mix down, oh ternyata jadi kayak gini. Setelah di mix down, ternyata hasilnya perubahannya kayak gini. Kalian cuman cukup mengenali itu saja. Cuman memang prosesnya agak lama untuk kalian membiasakan diri gitu. Tapi ini hal yang aku lakukan. Jadi kalian harus mengenali semua device yang kalian punya, mulai dari speaker, mulai dari sound card, sampai komputer dan DAW kalian. Jadi karakternya kalian bener-bener nangkep, kalian bener-bener pegang, oh hasilnya itu kayak gini, mixinganku itu hasilnya pasti kayak gini. Nah itu kalian harus kenali. Itu adalah cara yang pertama yang aku rekomendasikan, karena itu paling praktis. Tanpa kalian melakukan apapun, perubahan apapun, tinggal kalian membiasakan telinga kalian saja. Oke, gitu ya, paham ya teman-teman. Nah kemudian yang kedua, cara yang kedua bagaimana? Dengan cara di print teman-teman. Nah ini mungkin teman-teman sudah banyak yang tahu atau pernah mendengar kata-kata print out untuk sebuah audio. Nah kita langsung aja ke projectnya biar kita bisa praktek teman-teman. Nah jadi caranya adalah kita print teman-teman audio kita cetak ulang di projectnya, supaya suaranya itu dari plugin-plugin yang kita gunakan itu sesuai dengan yang kita dengar. Jadi kita print, ya print-printan itu kan akan sama teman-teman. Seperti kalian nulis di Microsoft Word, kemudian kalian print, tulisannya kan akan sama persis seperti itu, tidak bisa diedit-edit lagi gitu kan. Nah itu juga sama yang terjadi dengan mix down project mixing kalian. Nah di sini caranya print itu ada dua teman-teman. Yang pertama adalah kalian menggunakan fitur loopback dari sound card kalian. Jadi kalian kalau punya sound card yang ada fitur loopbacknya itu mudah. Kalian enak tinggal bikin input outputnya, routingnya itu dengan loopback bawaan atau onboard dari sound card kalian gitu. Nah tapi bagaimana buat teman-teman yang tidak punya sound card loopback atau tidak punya fitur loopback onboard di sound cardnya? Nah itu seperti yang aku teman-teman. Jadi kita harus jumper dari output sound card kita balik ke input sound card kita. Jadi dari keluarnya sound card muter lagi masuk ke input sound card kita sendiri. Nah itu yang biasanya juga aku lakukan untuk print teman-teman, untuk ngeprint audio. Nah contohnya seperti ini teman-teman. Tapi ini juga kalian akan keribetan kalau sound card kalian itu tidak mempunyai output lebih dari 2. Misalkan outputnya cuma 2, cuman udah dipakai speaker kanan dan kiri. Nah kalian ngeprintnya harus copot speaker kalian, kemudian ganti kabel, masukkan ke input kalian. Nah itu menurutku ribet. Beda dengan yang sudah ada loopback onboardnya tadi, tanpa kabel, tanpa colok-colok, langsung saja routing di DAW-nya selesai gitu. Nah tapi kalau buat kalian yang punya sound cardnya lebih dari 2 channel outputnya, misal 4 gitu ya. Nah yang 1, 2 kan sudah ke speaker. Nah yang output 3, 4 kalian gunakan untuk routing printernya. Jadi 3, 4-nya kalian colokkan, kalian masukkan ke inputnya lagi, entah input 1, 2 atau input 3 dan 4. Mungkin kalau 4 channel input. Nah
Gitu, kalian bisa langsung print di situ. Nah, itu yang akan mau aku contohkan di sini, teman-teman. Jadi misalkan contoh saja ini adalah mixing projectku gitu ya. Ini adalah mixing project nih. Oh, sorry, ini outputnya aku pindah tadi. Nah, ini. Nah, itu ya. Nah, itu keluar ke speaker nih. Yang aku dengar di project mixing tuh seperti ini nih, gini. Oh, kayak gini. Udah enak nih mixingannya misalkan kayak gitu. Tapi kalau aku langsung mix down ini, maka plugin-plugin yang aku gunakan itu pastinya akan punya algoritmanya tadi sendiri, teman-teman. Jadi pasti akan berbeda. Nah, caranya kita print dari yang kita dengar ini, kita print ke bawahnya sini. Caranya bagaimana? Kalau aku itu tadi, teman-teman, routingnya aku pindah. Karena sound cardku itu punya 10 output. Nah, maka di sini aku pindah ke output yang kedua. Tadi output yang satu itu ke speaker. Kemudian output yang kedua itu aku gunakan untuk routing balik gitu. Nah, di sini kita bisa atur. Nih, outnya mau ke berapa. Ini kan yang 1-2 sudah ke speaker. Kemudian yang untuk ngeprintnya aku kirim ke 5-6. Karena 3-4-nya sudah aku gunain untuk routing ke OBS ku gitu. Nah, makanya di sini aku pilih yang 5 dan 6. Nah, 5 dan 6 jacknya nih aku jumper dengan jack. Nih, dengan jack seperti ini, dengan jack gitar atau jack Akai, aku masukkan inputnya ke input 1 dan 2. Nih, aku masukkan ke input 1 dan 2. Nih, inputnya stereo 1 dan 2 di sini. Nah, itu jadi routingnya udah cuman kayak gitu aja, teman-teman. Nah, ini tinggal kita print. Misalkan ini kita arahkan ke 5 dan 6 tadi ya, audio project kita. Ini misalkan master bassnya atau master group dari semua track mixingan kalian, dari mulai grup vokal, grup instrumen, semuanya kalian jadiin satu grup. Nah, ini grupnya ini kalian kirim ke output yang berbeda dari speaker yang pakai loopback tadi. Kemudian kalian print di sini sambil kalian play aja. Nih, kita sambil dengerin di sini ya. Nah, ini kan sudah masuk ke sini, teman-teman. Ini kalau tak matiin, nah dia mati kan. Nah, gitu. Kemudian kita coba print. Oke. Ya udah, kita tinggal record seperti biasa aja. Ini gainnya aku kecilin ya, teman-teman. Cuman contoh aja. Nah, sampai sepanjang lagu. Jadi sepanjang lagu kita proses. Nah, contoh ini sudah selesai ya, lagunya sudah selesai. Nah, ini adalah hasil printnya, teman-teman. Ini kita mute, ini kita coba play. Nah, ini sudah sesuai dengan yang kita dengar di project mixingnya, sama persis. Nih. Sudah sama persis dengan ini. Nah, ini kita tak balikin lagi. Nah, sudah sama persis dengan ini. Nah, ini memang gainnya aku kecilin, teman-teman, biar kelihatan bedanya. Nah, itu jadi caranya ngeprint cuman kayak gitu sebenarnya, teman-teman. Cuman yang bikin ribet adalah karena ketika kita tidak punya fitur loopback on board, kita harus jumper kabel, dan itu pun kita harus bener-bener pilih kabel yang bagus, kabel-kabel yang bener-bener proper, supaya tidak ada noise, supaya tidak ada delay, tidak ada intervensi dan lain sebagainya. Kalau jack kabel kalian gerak-gerak atau yang biasa aja, malah nanti hasil printnya akan jadi tambah jelek gitu. Nah, itu makanya aku tidak terlalu merekomendasikan untuk print ini, karena yaitu tadi, teman-teman, menurutku ribet.
Kecuali kalian memang selama ini menggunakan cara print ya. Jadi kalian print dulu lewat hardware, mungkin kalian lewat EQ eksternal, lewat kompresor eksternal. Nah, kalian nggak apa-apa tuh. Print kayak gini udah dipastikan aman gitu. Atau kalian punya fitur loopback itu tadi. Jadi kalian di sound cardnya punya loopback onboardnya, atau bisa di routing input outputnya secara langsung di DAW tanpa harus jumper kabel kayak gini tadi. Nah, itu nggak masalah di print kayak gini. Nah, tapi aku sendiri yang aku pakai adalah teknik dengan yang tadi, teman-teman. Tetap aku mix down secara manual di sini seperti biasa. Aku mix down dengan cara aku membiasakan audio yang aku dengar. Oh, hasilnya akan seperti ini gitu. Jadi ya perbedaan itu pasti ada. Cuman aku sudah terbiasa gitulah, teman-teman. Aku sudah tahu bahwa oh, nanti hasilnya pasti akan kayak gini, akan kayak gitu, akan gitu. Jadi menurutku nggak masalah dan itu sah-sah saja, dan selama ini hasilnya juga maksimal, klien puas, dan tentunya tetap profesional gitu. Nah, jadi step apapun atau cara apapun itu terserah teman-teman, cari yang paling nyaman. Kalau teman-teman, wah aku pilih di print aja lah mas, aku pakai kabel yang mahal, jack yang mahal, udah di print biar akurat, suaranya itu akurat seperti yang aku dengar, ya nggak apa-apa, sah-sah aja gitu. Atau wah aku sound cardku sudah ada loopbacknya mas, jadi aman, aku tinggal print aja sudah pasti sama persis, nggak masalah, aman, kerjakan itu, lakukan itu gitu. Tapi kalau teman-teman aku nggak ngerasa ini mas perbedaannya, selama ini kayaknya aku render terus dengan projectnya juga sama aja tuh, nah itu juga malah nggak apa-apa juga gitu kan. Berarti ya memang telinga kalian tuningnya sudah seperti itu, kalian sudah terbiasa, ya udah. Kalau memang hasilnya memuaskan sesuai dengan apa yang kalian mau, ya udah cukup itu. Video ini hanya untuk menjelaskan atau menjawab bahwa memang benar proses mixdown itu berbeda hasilnya, dan kemudian ada beberapa cara untuk mengatasi itu. Tapi kalau teman-teman tidak merasa bermasalah dengan kasus ini, ya udah, tidak perlu dipusingkan. Jangan habis ini terus malah dicari-cari. Wah iya beda ya, mana ya bedanya? Ah tak print aja lah, malah jadi tambah jelek dan lain sebagainya. Oke, no, jangan lakukan itu gitu teman-teman. Kalau selama ini kalian masih fine-fine aja, masih aman-aman saja, ya sudah, selesai kasusnya gitu. Oke teman-teman, jadi segitu dulu videonya. Terima kasih yang buat sudah nonton sampai akhir. Semoga kalian paham dengan apa yang aku jelaskan di sini. Aku berusaha untuk sejelas mungkin menjelaskannya, tapi kalian praktekin pelan-pelan biar kalian paham lah ya gitu. Kalau kalian memang belum paham gitu, tapi semoga kalian sudah jelas semuanya di sini. Dan kalau masih ada pertanyaan tentunya langsung saja tulis di kolom komentar. Aku pasti akan baca, aku pasti akan balas, dan aku akan buatkan videonya untuk kalian semuanya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya teman-teman, di live session mungkin. Jangan lupa dukung terus channel Ivan Pianis. Salam audio. Jangan lupa berkarya aja dulu. God bless you teman-teman. Bye bye.